Om Swastiastu. Tapi selama linggung nalatai. Salam sejuk karenat mari. Ya. Yang penting niatnya baik, walaupun kadang-kadang sedikit salah dan kesalahan. Bapak Dirjen yang saya hormati, Bapak Rektor, dan seluruh tokoh umat yang telah hadir, serta adik-adikku para mahasiswa teristimewa Pak Midai, ya, sahabat saya dari dulu. Bapak Ibu sekalian, saya juga agak bingung gitu. Saya bicara apa? Karena sudah dari Pura semalam bicara, tadi juga siang bicara, tapi asal bicara aja dulu ya. Saya ini bulan ini sudah 65 tahun. Baru. Saya belum merasa tua. Baru 65 tahun. 9 tahun yang lalu saya berakhir sebagai dirjen. Gak terasa 9 tahun yang lalu. Saya ingin apa yang saya katakan lebih kepada adik-adik saya, junior saya sebagai dosen, maupun para mahasiswa. Tidak untuk Pak Dirjen. 9 tahun itu cukup lama, tapi saya merasa waktu terlalu pendek. Kenapa? Saya satu saat mau pergi keluar kota, satu ke Riau, satu lagi ke Palangkaraya, tapi situasi COVID, izin tidak keluar dari Kapolda. Tidak ada izin. Kapolda itu istri saya. Ya, jangan deh keluar kota. Situasinya seperti ini. Lalu apa yang saya lakukan selama situasi gerubuk gede itu, ya, maka saya punya inisiatif membuat konten YouTube. Jadilah Yudin Triguna Channel dengan hari ini sudah 16.500 subscriber. Saya guyonan sama Pak Rektor baru, Pak Mugiono. Saya ini jadi rektor lebih hebat dari Pak Mugiono. Kenapa? Karena mahasiswa Bapak cuma 1.000. Mahasiswa saya di seluruh negeri ini 16.500. Nah, pertanyaannya, ketika subscriber itu bertambah, iklan banyak, lalu ada orang bertanya, penghasilan Wadi sudah berapa? Saya tidak buka di sini. Tapi begini, pada awal saya bercerita, ini nanti ada sasaran tembaknya adalah Bapak Dirjen. Ya. Ketika ada orang bertanya, berapa penghasilan Wadi sekarang? Ada, tapi tidak banyak. Tidak cukup memadai untuk membiayai produksinya. Karena saya bikin konten bukan konten hiburan, konten literasi dan edukasi. Berbeda dengan konten hiburan, lelucon, pasti orang lebih banyak menonton karena begitu banyak orang stres. Ya, kalau orang disuruh mendengarkan tutur nasihat apalagi pengetahuan, lihat depannya aja lewat. Rata-rata orang menonton
Video saya itu adalah 8 menit 0,5 menit. Durasi yang amat baik bagi sebuah konten format. Lalu cucu saya tanya, kakek ngapain sih? Kakek yang sudah tua kayak ini masih bikin begini. Saya bilang sama cucu saya, Tugas, kalau satu saat Tugas kakek yang sudah tidak ada, seperti Pak Wayan Suwarjaya almarhum sudah tidak ada, senior kita, Tugas bisa lihat, buka YouTube, Anda akan lihat kakekmu yang kalau bicara menunjuk-nunjuk, kalau bicara intonasinya jelas, kalau ia sedang bicara orang ada mengerti. Anda bisa lihat kakekmu. Kakek itu bukan cari duit lagi. Sudah cukup merta yang diberikan oleh Tuhan kepada saya sampai hari ini. Sudah cukup. Saya tidak mencari penghasilan dari YouTube, tapi kalau Tuhan memberi, astagfirullah. Tapi motif awalnya tidak. Nanti dari sana, ketika kita hitung Pak Dirjen, ternyata biaya produksi sampai dengan tadi pagi itu sudah ke 157. Biaya produksinya hampir 90 juta untuk 157 konten. Bayangkan kalau dosen masih nyicil bank BRI, ya BPD, dari mana dia menyisihkan uangnya untuk memproduksi konten seperti itu? Kecuali mantan dirjen. Oleh karena itu saya usul kepada Bapak Dirjen, bukan membantu saya, tapi kalau nanti ada membantu saya itu urusan lain. Bantulah mereka yang produktif membuat konten-konten dengan pesan sponsor, produksinya Direktorat Jenderal. Minta konten kepada Pak Midai bicara tentang Hindu Kaharingan, nilai-nilai arif bijaksana mengenai Hindu Kaharingan sebagai pusat peradaban Dayak. Misalnya minta 20, bantu 50 juta, kecil bagi direktorat. Begini kan, kecil bagi direktorat untuk membantu 50 juta. Tapi dia menghasilkan 20 konten berbobot yang menjadi hak patennya Direktorat Jenderal. Ya, kan luar biasa. Kita memotivasi, memberi jalan bagi anak-anak yang kreatif, yang hidup pada zaman. Kita tidak bisa door to door bicara ceramah agama, tapi sekarang kita bisa bicara agama, literasi pengetahuan melalui media. Ini usul saja Pak. Ya, kepada Pak Dirjen usul. Siapa tahu saya yang pertama dapat bantuan. Bapak Ibu sekalian, itu sehingga untuk hal seperti itu Bapak Ibu sekalian, bagi kita semua sesungguhnya adalah pentingnya bagaimana memanage waktu yang baik. Banyak orang usia 60 tahun menjelang pensiun jadi dosen. Orang sudah merasa pejah, merasa mati, merasa nggak berguna. Saya 65 tahun, saya bikin narasi. Kemarin malam sampai jam 10 di Pura, saya dikontrol Kapolda saya. Sudah sampai di hotel? Sudah. Ajit istirahat sekarang. Istirahat. Jam 4 saya bangun, menulis narasi, upload internet,
di Kalimantan Tengah ini lemotnya bukan main. Ya, lemotnya bukan main. Biasa saya di rumah itu upload satu video itu hanya 15 menit menggunakan internet di rumah. 15 menit, di sini 1 jam. 1 jam baru tersiar. Artinya saya sudah harus bangun dari pagi. Ini manajemen waktu. Dan kita tidak pernah merasa tua. Apalagi dosen-dosen muda. Ya, jangan pernah merasa tua. Saya aja 65 tidak merasa tua. Bapak Ibu sekalian, saya dari sejak pagi tadi buka-buka Google Scholar seluruh dosen di perguruan tinggi agama. Saya buka Google Scholar. Profesor Wijo saya buka. Profesor Kegel saya buka. Profesor Jogo Sekali saya buka. Saya buka semua. Ya, ternyata kita perlu meningkatkan motivasi diri kita untuk menulis. Saya setelah 9 tahun tidak aktif di dunia edukatif karena menjabat sebagai dirjen, secara formal saya tidak aktif di dunia pendidikan walaupun mengajar di tingkat mengajar, tapi fungsi edukasinya secara formal saya berhenti. Saya baru aktif 1 Januari 2015 TMT 1 Januari 2015. Google Scholar saya H-indexnya adalah 10. Indexnya 11. Artinya apa? Dalam waktu 8 tahun itu saya masih di atas dari kawan-kawan lain. Padahal dia sudah tua dari usia. Artinya apa? Ada sesuatu yang membuat ia bisa produktif menulis. Ia bisa menciptakan kreativitas berpikirnya. Satu konten seminggu itu membutuhkan daya pikir dan baca. Coba saya tanya kepada dosen, apa yang ada dalam pikiran Anda ketika Anda ingin menciptakan karya tulis? Judul saja dulu. Jangan baca bukunya untuk menguatkan judul. Pengalaman saya, untuk membuat satu konten minimal kita membaca 3 buku agar kita lebih komprehensif, karena ini edukasi, literasi, apalagi yang ngomong profesor. Kalau kalian tahu omongannya nggak bersumber ya Pak Prof Wijaya, pasti orang akan wah cuman begitu kualitas profesor. Oleh karena itu, kalau satu konten saja kita harus membaca 3 buku, 157 konten berarti kali 3 dalam 2 tahun setengah. Tidak mudah kalau manajemen waktu kita tidak baik. Belum lagi Bapak Ibu sekalian, ini alam yang mengatur semua. Saya harus memenuhi hari sejak 9 tahun terakhir, saya harus memenuhi rata-rata 60 kali dalam setahun sebagai narasumber yang diundang resmi, belum menguji, belum membimbing sebagai promotor. Jadi aktivitas akademik itu sangat padat. Bagaimana mungkin kita menjadi world class university ketika kita tidak punya motivasi memberi dukungan kepada lembaga? Nggak bisa. Itu omong kosong. Ya.
World class university harus didukung oleh SDM yang mumpuni, yang produktif, tidak hanya bicara saja, berbuih-buih ketika berbicara, tetapi juga terampil menulis dan punya motivasi mempublikasi tulisan itu. Bapak Ibu sekalian, tentu semua itu harus dimulai dari diri sendiri. Tidak mungkin Pak Rektor dengan segala kekuasaannya, Pak Dirjen dengan segala kekuasaannya hanya bisa menghimbau, berharap, dan memberi motivasi. Saya agak tertegun dengan sambutan Pak Rektor tadi. Kenapa? Seorang pemimpin menurut saya punya kerendahan hati, mengajak, meminta maaf, ya, menghargai para senior, itu nilai kebudayaan yang luar biasa. Itulah intisari dari kebudayaan dan peradaban. Tidak mudah seorang pemimpin berkata, saya minta maaf atas segala kekurangan selama setahun. Tidak mudah. Keluar dari mulut seorang pemimpin yang otoriter tidak akan keluar. Saya mengamati karena saya ikut sebagai tim penilai pemilihan calon rektor. Saya sudah mulai cemas ketika pengumuman rektor, tapi astungkara 2 minggu kemudian saya dapat kabar 2 kelompok yang sedang bertarung itu membuat koalisi besar. Pak Mugiono mengangkat Bu Tiwi Etika sebagai WR1. Bahagianya hari ini. Kenapa? Membutuhkan kebesaran jiwa. Dengan menganggap lawan rival itu bukan musuh abadi. Ia menjadi partner. Tadi siang saya katakan, dalam konsep Hindu itu, kalau kita ngomong tentang teori penciptaan abdi, kalau kita ngomong Samkhya Sara, kita pasti akan ketemu dengan Siwa Tattwa Maya Tattwa. Kita akan bertemu dengan konsep Cetana Acetana. Kita akan ketemu dengan konsep Purusa Pradana. Kita akan ketemu dengan konsep Akasa Pertiwi. Kita akan ketemu dengan konsep Lingga Yoni, sampai yang paling konkret. Hari ini saya lihat Pak Mugiono menerapkan konsep 2 hal berbeda menjadi satu kekuatan besar. Selamat, ya. Mudah-mudahan ini turun menjadi kekuatan full power yang dapat berpengaruh kepada seluruh sivitas akademik. Ada di tempat lain, saya tidak sebutkan nama, ia memusnahkan lawannya, ia meminggirkan lawannya. Kalau sudah begitu, maka itu ciri-ciri Korawa Pandawa dalam Mahabharata. Ia tidak akan menemukan kebahagiaan dan kesejahteraan. Oleh karena itu, secara pribadi, baru kali ini saya menyampaikan perasaan saya ke Pak Mugiono. Sebenarnya dari dulu saya ingin mengatakan, selamat, Anda sudah membuat kebijakan fundamental yang mencoba menggabungkan antara yang satu kelompok dengan kelompok lain. Kalau saja Pak Mugiono menerapkan
ajarannya Machiavelli. Machiavelli adalah embahnya pakar politik internasional. Ia mengatakan satu prinsipnya, rebut, kuasai, pertahankan selama mungkin kekuasaan itu dengan cara-cara apapun. Wah, itu Machiavelli. Rebut, kuasai, pertahankan selama mungkin kekuasaan yang sedang kita dapatkan dengan cara-cara apa. Tentu berbeda dengan perspektif dan cara Ilu melihat kepemimpinan. Dalam ajaran-ajaran itu tentu kita melihat bahwa pemimpin itu merasa bahagia kalau rakyatnya bahagia. Beda. Oleh karena itu Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian, saya mengucapkan selamat kepada Dies Natalis kelima Institut Agama Hindu Negeri Tambun Penyang. Saya sebenarnya dalam hati protes Dies Natalis itu selalu diperingati dari kelahiran terakhir. Padahal kita sudah lahir 22 tahun lembaga ini. Artinya kalau kita mengatakan ini hanya untuk diskusi kreatif pikiran kita, kalau kita menyebutnya tahun kelima, berarti kita lost contact dengan sejarah orang tua kita. Bahwa dulu ada Pak Midai, ada bapak-bapak yang lain yang mendirikan sekolah tinggi agama Hindu swasta, kemudian menjadi negeri cikal bakalnya, itu hilang. Paling tidak mestinya kita membuat catatan sejarah bahwa Dies ini dari sejak setelah menjadi IHAN itu telah berdiri sekian tahun, sehingga dengan menyatakan seperti itu kita merajut sejarah panjang lembaga ini, bahwa di sana tertanam keringat para founding fathers kita. Ya, ini sebagai kritik, barangkali ini Pak Dirjen nanti yang akan mengarahkan sebaiknya seperti apa. Tapi menurut saya seperti di Unhi misalnya, itu bukankah dia berdiri tahun 63? Kenapa kemudian menjadi Dies Natalisnya sangat mudah? Karena dihitung dari universitasnya. Semua apakah kita akan seperti itu atau seperti apa? Ini catatan terakhir yang ingin saya sampaikan. Dan Bapak Ibu sekalian, terutama para dosen, mari kita bersemangat. Tadi kata-kata Ibnu saya benar-benar sampai agak ini nih, mau keluar air mata saya memaknai nyanyian itu. Saya akan berbakti kepada negeri, saya akan berbakti kepada lembaga dengan ikhlas. Lascarya, kata bakti dan lascarya adalah dua kata kunci di dalam tradisi Hindu kita. Bahwa ketika kita ngomong bakti, menurut saya, interpretasi saya ada setidaknya 4 hal penting. Yang pertama, ketika kita bicara bakti, marilah kita berbakti, miring sekarang aturan bakti, mari kita berbakti kepada orang tua, berbaktilah kepada negeri. Maka di sana ada unsur pertama, bahwa kita mengakui kekuatan yang melebihi manusia, bahwa ada kekuatan suprem dan menempatkan manusia sebagai makhluk yang kecil di mata yang besar. Itulah sebabnya ia merunduk, itu sebabnya ia menunduk, itu sebabnya ia menyembah.
Yang kedua, bakti memerlukan rasa sayang. Kalau tidak sayang, kalau orang berbakti, pasti dia dilandasi oleh kasih sayang. Yang ketiga, bakti menyiratkan pengabdian tanpa batas. Kita untung sudah digaji sebagai PNS, sebagai honorer, tetap pemerintah memberikan penghargaan. Ada banyak orang di sekitar kita yang bekerja juga tanpa penghargaan, tapi dia lakukan dengan sebaik hati. Oleh karena itu, berbakti membutuhkan las cahaya pengorbanan yang ikhlas. Yang terakhir adalah bakti membutuhkan rasa empati. Kalau kita melihat kawan itu bekerja, kita spontan harus membantu mereka, sekalipun tugas kita sudah selesai mendahului mereka. Saya kira ini hal yang ingin saya sampaikan. Semoga ya pengharapan saya yang kebetulan dari sejak kemarin saya disebut sebagai orang tua, padahal saya belum merasa tua, tapi terlanjur disebut tua. Maka itulah pengharapan saya sebelum nanti kita semua mengakhiri hidup kita masing-masing dengan cara masing-masing, agar anak cucu kita bahagia melanjutkan apa yang telah kita wariskan dengan baik. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, dan terima kasih kepada Bapak Rektor yang telah memberi kesempatan saya berbagi sedikit harapan dan motivasi untuk adik-adik kita yang sedang merajut kemajuan. Terima kasih. Om Santi 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 Om.